Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini Bapak akan memberikan pengajaran tentang komunikasi efektif di lingkungan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu Bapak kan? Sudah Pak. Kok cuma kalian berdua aja yang datang? Yang lain mana Fajar? Yang lain izin Pak, Oh, ada iya. acara keluarga. Oh, cara keluarga. Oke lah Bapak terima. Izin ya. Coba. Baiklah Fajar, maka Bapak di sini memberikan materi tentang komunikasi efektif dalam lingkungan. Sebelum kita belajar itu, mari kita bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di sini ya, teman ya. Depan dulu di rapiin dulu. Yang udah nyaman? Dah. Yang tengah, santai. Aja. Kalian tahu nggak arti komunikasi efektif dalam lingkungan? Ada yang tahu? Pasti kalian tahu. Komunikasi yang seharusnya kita mengerti pada saat bersosialisasi. Bagus, Fajar hebat. Baca tentang komunikasi efektif apa itu? Cara kita berbicara terhadap orang dalam komunikasi sosial. Bagus, hebat kalian berdua ya, kan? Pintar kali ya. Biasa sama. Ya akan lebih baiknya Bapak akan meluruskan itu kan, supaya lebih jelas. Ya masa Fajar. Kayak gini ya, komunikasi efektif itu adalah cara kita mengkomunikasikan sesuatu atau cara kita berinteraksi dengan lingkungan atau di sekitarnya. Contohnya saya dengan Fajar sekarang, atau saya dengan Aksa, atau saya dengan masyarakat luar, atau kalian tentang masyarakat luar. Cara kita berkomunikasi efektif itu cara kita untuk memberikan ide, gagasan, wawasan, dan memberikan nilai-nilai positif terhadap lingkungan di sekitar dengan cara berkomunikasi. Di sini lingkungan sangat sensitif. Lingkungan itu kan keras gitu. Harus pandai-pandai kita berkomunikasi agar tidak terjadi konslet antara kita dengan orang lain itu. Di lingkungan ini lingkungan tidak akan pernah menerima komunikasi yang negatif. Contohnya gini, Bapak di umur Bapak yang 22 tahun, Fajar umur berapa berapa? 18. 18 Aksa? 18 Pak. 18. Cara kalian berbicara dengan yang besar dengan umur 22 tahun atau lebih besar dengan kalian gimana caranya? Coba dulu Fajar. Oh, sopan, hormat. Hormat contohnya Ya, dikenal dengan kata sampai. kartuna nampe ya. Kalau ke orang yang lebih besar kita harus menggunakan mendaki. Ini menghormati yang lebih besar itu ya. Kalau Aksa, apa pandangan Aksa? Menghormati, sopan, sebagai contoh Pak, seperti saya pada Bapak, saya memanggil Bapak, kan itu sama dengan menggunakan kata mendaki. Hebat, kalian berdua hebat. Kalau komunikasi kalian dengan yang di bawah kalian, Lemah lembut lembut dengan kasih sayang. dengan kasih sayang. Oke, kalau Aksa, pandangan Aksa gimana? Yang di bawah kayak adik. Tuh, santai. Kita di sini harus santai. Oke. Ya, dengan gitu Pak, lemah lembut, kasih sayang, Terus tidak boleh kasar. terus juga bisa kita menghargai di bawah ya. Ya. Kalau gini Aksa, Fajar, Bapak akan menambahkan dengan sekali-kali kalian memberikan label kepada orang. Contohnya gini, kalian kan sedang berkomunikasi dengan lawan bicara kalian. Dan lawan bicara kalian itu nggak fokus kayak gitu, kayak lari kemana lah matanya, nggak fokus, kadang lihat HP. Dengan di label dia gini, oh anak ini nggak fokus, anak ini nggak sopan. Jangan pernah label lingkungan kayak gitu, karena setiap orang yang label buruk pasti kan orang itu akan menampar pada kita dan tidak bisa berkomunikasi dengan cara lain kepada kita. Contohnya Aksa kan misalnya ada kesibukan lain, orang kan lagi bicara sama Aksa nih, kadang Aksa bisa mendengarnya, tapi dengan kesibukan lain, contohnya ada yang perlu misalnya mama ngechat,
Aksa pulang ya kan harus dibalas dulu kalau orang tua tuh. Sedangkan kita lagi bicara tuh kalau orang yang berkomunikasi efektif, misalnya Aksa dengan bapak misalnya kayak gitu, bapak kan menafsirkan kayak gini, oh Aksa mungkin ada keperluan lain gitu kan, nggak boleh kita bilang oh langsung bilang begini, kamu tuh nggak sopan, nggak boleh kayak gitu sama saya kan lagi bicara, nggak mungkin kamu menjawab gitu kan, nggak sopan kali, itu nggak boleh, itu melabelkan tuh. Setiap orang tidak akan mau menerima labelan yang jelek. Gitu kan, ngerti kan? Ya Pak, nanti Pak. Nah, jadi apa yang kalian apa yang kalian tanya tentang komunikasi efektif ini? Dia kan ada memberikan ide, masukan-masukan gitu. Kayaknya kayak kita kan misalnya kita kan ada ide kita yang bernilai positif, kita berikan kepada teman kita. Itu komunikasi yang efektif. Ada ide masukan-masukan kayak itu, masukan-masukan positif, jangan negatif. Kalau kita mau membawakan negatif kepada lingkungan, kita akan jadi kepala araknya gitu. Kita yang dituntut nanti, oh anak ini disuruh negatif oleh si Fadel misalnya, bapak misalnya menyuruh Aksa untuk mencuri gitu, kan nggak baik kayak gitu tuh, itu nggak boleh tuh, di lingkungan nggak boleh kayak gitu. Maksudnya dikasih ide kayak gini, oh bapak tadi bapak Fadel itu mengajarkan saya tidak boleh mencuri, ya itu kan baik gitu, kan menginformasikan yang lebih baik gitu. Jadi apa yang kalian tanya tentang itu? Siapa yang dulu mulai nanya? Angkat tangan dulu. Misalnya kita berteman dengan orang yang di atas kita sudah lama. Ya. Terus misalnya kita ada masalah, bagaimana kita menghadapinya? Dia masalahnya, contohnya? Dalam bersikap, berkata, Kita belajar lebih detail kan dalam bersikap berkatanya seperti mana. Kita akan berikan contoh. misalnya saya kepada bapak, saya cuma panggil nama gitu, kayak teman seumur, terus dia tidak terima, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, berarti yang bapak tangkap ini cara Fajar untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara tidak berkomunikasi baik gitu. Oh, ya, oke. Cara kita untuk dia mau masalah ini, yang ngomongin ini Fajar Ya, kepada orang lain. yang Fajar lebih dewasa. Fajar kayaknya nggak kurang menghormati gitu ya. Ini Fajar. Kalau kita dengan yang lebih tua itu, kalau misalkan dia bercanda-canda gitu sama kita kan, sering duduk sama kita. Okelah, dia di suatu sisi dia tuh sering bercanda sama kita, tapi dia tuh kan Fajar lihat dulu bercandanya tuh ada nggak dia tuh menyinggung tentang umur Fajar gitu kan, nggak ada kan. Dia kan sopan juga bercanda, mereka punya batas gitu. Hendaknya kalau kita bercanda kayak gitu tuh ya ada tahu batas juga ya kan. Saya kalau bercanda kayak gitu tuh, kalau panggil nama ya nggak boleh lah. Namanya dia lebih tua daripada kita, apalagi bercandanya tentang bercandanya kayak gini. Dia misalnya Fajar bilang nama bapaknya atau nama ibunya dekat dia, Fajar anggap itu bercanda gitu kan. Sebenarnya itu kan nggak menghargai namanya tuh. Kalau bapak ibu dia nggak boleh dibercandakan, itu lingkungan juga. Iya Pak. Paham. Bisa ada yang mau ditanyakan? Coba tanya Kak. Kemarin saya lihat Pak, ada teman saya, dia punya adik, dia marah-marah sama adiknya dan main tangan. Gimana tuh Pak cara menghadapinya, cara ngomong sama teman saya tuh Pak? Oh, cara memberikan peringatannya. Iya. Ini sadarkan dia kan setiap orang tuh pasti ada tingkatan emosi. Kalau kita berbicara dengan adik kita tuh kan yang dibilang tadi kan harus sopan kayak gitu. Tapi di suatu sisi mungkin dia lagi emosi, bilang sama dia gini. Misalnya Fajar yang kasar-kasar sama adiknya, bilang kayak Fajar kayak gini. Fajar, nadanya lembut kan. Jangan digertak pula dia. Kalau digertak nanti menongkol dia. Kan nggak jadi masuk-masuk. Orang menongkol tuh pasti nggak masuk dalam otaknya tuh. Ini bilang baik-baik dengan nada yang lembut. Fajar, kamu tuh ingat, kamu kalau lagi emosi jangan ke adik kamu. Ingat itu adik kamu, adik kandung kamu. Dia akan besar nantinya. Kalau misalnya kamu didik dia kayak gini, besok kalau ke depannya dia lebih besar, dia makin besar, terus dia kurang ajar dong sama kamu. Emang kamu mau kayak gitu Fajar? Yang itu pasti dia bakal mengerti.
dilanjutkan kayak gitu, tapi kita hanya emosinya ke adik ya. Memang kalau kita beradik kakak tuh, kadang kita bisa membawa enjoy, kadang juga bisa, kadang di suatu sisi kita kan juga permasalahan masing-masing kan ada. Kalau kita bawakan kepada adik kita itu permasalahan individu, kita lagi emosi, kita lagi ngajak bergelut sama kita, tapi timingnya nggak tepat, kita kasarin dia, itu nggak baik kayak gitu tuh. Itu bukan komunikasi yang efektif. Itu beri dia saran kayak gitu. Oh gitu Pak, ya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama Sa. Jadi ke Bapak ingin bertanya ya, kalian pernah nggak mendudukkan orang yang bermasalah? Belum Pak. Dan belum? Sama sih. Pak. Nah kan? Nah, Bapak dapat info dari luar Aksa ini bisa mendudukkan orang, memberi orang itu masukan supaya orang itu lebih baik lagi ke depannya. Bapak udah pernah mendengar tentang Aksa. Gimana cara Aksa? Bapak ingin bertanya, gimana cara Aksa menyelesaikan masalah kayak gini Sa? Misalnya Aksa berteman dengan Fajar, Aksa kan totalitas kalau berteman dengan orang misalnya. Aksa misalkan uang Aksa ada 5.000, Fajar tuh sebenarnya ada uang dia, tapi dia nggak mau keluar, dibilangnya uang tuh nggak ada, tapi Aksa tetap memberikan kepada dia. Di suatu saat ketahuan lah Fajar tuh memang ya ada uangnya tapi nggak mau dia ngeluarin. Gimana cara Aksa untuk membicarakan kepada Fajar? Ini tentang komunikasi efektif loh. Coba Aksa, Bapak ingin dengar. Saya panggil Fajar tuh Pak, saya ngomong berdua. Terus Gak apa-apa, pikir dulu. Bapak ingin tahu tentang pemahaman kalian berdua kan? ya saya bicara dengan dia baik-baik. Caranya? Saya ngomong, terus saya bilang sama dia kalau dia berteman kayak gini, nanti kita dikecilin sama teman-teman, dijauhin. Kayak gitu saya mendudukkan orang. Iya Pak. Di saat Aksa mendudukkan orang itu di tempat ramai atau di tempat kayak berduaan gitu? Berduaan Pak, dibawa dari tempat orang ramai, duduk berdua. Kenapa harus berdua? Bukannya di tempat ramai? Pak, kan dia juga teman saya. Ntar kalau di tempat ramai dia bagus. Cepat. Ntar Aksanya tuh menenggang dia di tempat ramai, pandangan orang nanti gimana ya? Antisipasinya bagus. Cepat. Fajar, Bapak ingin bertanya pada Fajar. Fajar belum pernah ya mendudukkan orang bermasalah? Belum Pak. Fajar ingin tahu nggak gimana caranya mendudukkan orang lagi masalah? Soalnya Fajar kan pasti belum pernah karena punya teman. Sifat teman-teman itu beraneka ragam loh. Kayak dia ada baiknya di depan kita, di belakangnya jahat, ada juga kayak gitu. Saya tahu. Mau tahu nggak gimana caranya untuk mendudukkan orang bermasalah Pak? Saya ini untuk saya sedikit ya sama Fajar, kan teman-teman lain yang nggak datang, kalau ada dia datang bilang sama dia. Nah kayak gini dengan bicaranya kayak gini Fajar. Betul kata Jaksa tadi, yang ini tempat ramai bikinnya. Dibawa dari tempat suasana yang nyaman. Kalau perlu keluarkanlah uang Fajar dulu untuk kalau beli rokok gitu. Kalau kan orang lingkungan kan dia betul rokok gitu kan, rokok atau minum, dia makan. Pokoknya dibikin suasananya di santai. Satu lah. Kalau misalnya kalau mau pembukaan, yang kayak gini, diusap pundaknya dulu. Orang ya, kalau diusap pundaknya dia kan mendapatkan kenyamanan, dia percaya kepada orang tersebut. Dia bilang kayak gini gitu. Saya namanya Aksa. Kamu bilang semuanya kamu teman aku anggap kamu teman selama ini. Jadi kalau kamu kayak gini, mungkin kedepannya kamu gimana dengan orang lain? Oke lah aku yang bisa mengerti. Kalau orang lain nanti nggak mengerti gimana? Itu kamu dikucilkan lingkungan loh. Itu bilang. Sudah tuh pakai nada rendah, jangan pakai nada tinggi.
sehebat apa, sekeras-kerasnya orang, kalau dipakai nada tinggi, kalau dipakai nada tinggi dia tidak akan menerima. Ya Pak, paham Pak. Paham kan? Paham. Asal paham? Ya Pak. Nah, jadi kayak sampai sinilah mungkin perbincangan kita pada hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan dari perbincangan kita ini? Oh, ketika dalam berteman atau bersosialisasi harus sopan, melihat umur, Terus? saling menghargai. Bas, Sa, apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, Sa? Saya dapat kesimpulan dalam etika kita berteman berlingkungan sosial harus saling menghargai secara umur, tutur kata kita terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dari kita, teman seumur harus saling menghormati. Bos, hebat. Kalian berdua tuh memang cepat nangkapnya. Ya Pak. Jenius kalian berdua. Selamat saja. Hebat. Ya kayak Bapak kan simpulkan lagi lebih jelasnya agar lebih dalam sedikit kan. Di lingkungan kita perlu menggunakan kata-kata kesopanan. Memang kayaknya orang di Minangkabau menggunakan kata nanampe. Gunakan itu kata nanampe. Anak kiri menurut menereng mendatang. Ketika maksudnya itu. Jadi Pak, Oke. Di cara menundukkan orang tuh jangan pakai nada tinggi. Kita ingin menyelesaikan masalah jangan pakai nada tinggi. Lembutkan, sentuh hati. Habis. Nah, ke sini kalian udah paham kan? Ya Pak. Jadi ke depannya Bapak ingin kalian tuh untuk menerapkan ke lingkungan kalian masing-masing. Bapak akan mengevaluasi kalian. Kalau memang kalian tuh benar-benar hebat kalian. Bapak yakin kalian tuh pasti bisa untuk menerapkan. Dan waktu pesan Bapak ketika kita sudah bertemu ini sudah berakhir, kalian akan merekam ini kata-kata kita tadi, kata-kata kita, forum kita tadi, dan berikan apa yang kalian resap tadi sini kepada teman kalian yang tidak datang di hari ini, agar dia lebih mengerti, bantu mereka. Itu juga kalian komunikasi efektif. Ya kan? Ya mungkin sampai sini dulu Bapak pertemuan kita pada hari ini. Ya. Bapak berterima kasih kepada kalian. Kalian Sama hebat. Pak. ya Pak. Nah, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terbang, dia benar.